Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aditya Nugroho, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta, akan menjelaskan tentang 7 tradisi komunikasi. Yang pertama mengenai tradisi retorika. Tradisi ini dibagi menjadi 2 cakupan, yaitu komunikasi massa dan komunikasi publik. Pada komunikasi massa, ada kelompok teori media, dan pada cakupan komunikasi publik, di situ terdapat kasus Angelina Sonda yang masuk ke dalam teori retorika, dan di situ mencakup ke dalam kelompok teori publik yang masuk pada cakupan komunikasi publik. Selanjutnya ada tradisi kritis. Tradisi kritis dibagi menjadi 2 cakupan, yakni cakupan komunikasi publik dan cakupan komunikasi interpersonal. Cakupan komunikasi publik terdapat kelompok teori publik. Dalam teori paradigma naratif, di situ kita menambah ada kasus, contohnya semisal anak pang. Dari anak pang, kita biasanya menganggapnya anak pang itu keras, reseh, dan lain-lain. Tapi anggapan dari anak pang itu berbeda. Dia menganggap jadi anak pang itu sebuah kebebasan. Dia bisa melakukan apapun tanpa teguran, bisa semaunya sendiri. Dan di situ cakupan komunikasi interpersonal mencakup kelompok komunikasi interpersonal. Tradisi komunikasi selanjutnya kita membahas tentang tradisi semiotika. Tradisi ini dibagi menjadi 2 cakupan, yaitu cakupan komunikasi massa dan cakupan komunikasi interpersonal. Dalam cakupan komunikasi massa terdapat kelompok teori media. Dalam cakupan komunikasi interpersonal kita membahas tentang kasus seseorang yang merokok, meski tahu itu mengganggu kesehatannya. Kasus itu termasuk dalam teori disonansi kognitif dan masuk dalam kelompok komunikasi interpersonal. Selanjutnya, di sini ada tradisi fenomenologi. Tradisi ini mencakup 2 cakupan, yakni cakupan komunikasi interpersonal dan cakupan komunikasi massa. Pada cakupan komunikasi interpersonal, ada kelompok komunikasi interpersonal. Dalam cakupan komunikasi massa, di situ saya mengambil kasus saya dan teman saya melihat sebuah kecelakaan. Kasus itu termasuk dalam teori ekologi media, yang dimana dalam kelompok teori media yang masuk ke dalam tradisi fenomenologi. Tradisi selanjutnya adalah tradisi sosio-psikologi. Tradisi ini juga dibagi menjadi 2, cakupan komunikasi interpersonal dan cakupan komunikasi kelompok kecil, yang dimana di situ masuk ke dalam kelompok teori dan pesan, yang dimana saya mengambil contoh kasus perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh orang lain, yang di situ juga masuk ke dalam teori disonansi kognitif pada tradisi sosio-psikologi. Tradisi selanjutnya yakni tradisi sibernetika. Tradisi ini dibagi menjadi 3 cakupan. Cakupan pertama yaitu cakupan komunikasi budaya, cakupan komunikasi interpersonal, dan cakupan komunikasi massa. Dalam cakupan komunikasi budaya terdapat kelompok budaya dan keanekaragaman. Dalam cakupan komunikasi interpersonal, di situ terdapat kelompok komunikasi interpersonal. Selanjutnya, cakupan komunikasi massa. Dalam kelompok teori media, yang di situ saya mengambil kasus Twitter media mengenai tulisan beda dengan Instagram, mengenai foto atau video, yang masuk ke dalam teori kajian budaya di dalam kelompok teori media. Dalam tradisi sibernetika, tradisi yang terakhir yaitu tradisi sosiokultural. Tradisi ini dicakup 2 cakupan, yaitu cakupan komunikasi budaya dan cakupan komunikasi organisasi. Dalam cakupan komunikasi budaya terdapat kelompok budaya dan keanekaragaman. Pada kelompok budaya dan keanekaragaman tersebut, saya mengambil kasus tentang orang Surabaya kalau ngomong kencang-kencang. Kasus itu masuk ke dalam teori negosiasi wajah. Yang kedua dalam cakupan komunikasi organisasi. Di situ ada kelompok teori media, yang dimana ada teori-teori yang masuk, semuanya yang masuk ke dalam tradisi sosiokultural. Terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai 7 tradisi komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.